Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Arifin dengan NIM 230810348 dari kelompok 1 tentang analisis jabatan. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari analisis jabatan. Analisis jabatan itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi mengenai suatu jabatan atau pekerjaan dalam organisasi. Proses ini mencakup pengumpulan data tentang tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan tujuan utama dari analisis jabatan sendiri untuk memahami secara mendalam setiap aspek dari suatu jabatan guna mendukung berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada manfaat dari analisis jabatan sendiri. Ada beberapa manfaat, diantaranya ada penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai, yaitu informasi yang diperoleh dari analisis jabatan digunakan untuk memastikan bahwa individu yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan peserta jabatan. Lalu yang kedua ada pengembangan program pelatihan. Yang dimaksud yaitu informasi yang diperoleh dari analisis jabatan digunakan untuk menyediakan dasar untuk merancang program pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik dari jabatan yang kita akan dapatkan. Lalu yang ketiga ada penilaian kerja. Bermaksud dengan memahami secara mendalam tugas dan tanggung jawab suatu dalam organisasi dapat menetapkan standar kinerja yang jelas dan objektif untuk menilai kinerja karyawan tersebut. Oke, selanjutnya manfaat dari analisis jabatan yaitu perbaikan proses kerja. Di sini bermaksud dengan analisis jabatan, organisasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki secara kerja yang efisiensi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Lalu yang terakhir ada perencanaan organisasi. Bermaksud dengan dapat membantu dalam merancang struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien dengan memastikan bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan peran yang jelas untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada tujuan dan analisis jabatan. Di sini aku akan menjelaskan dua tujuan dari analisis jabatan sendiri. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yaitu menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu serta kualifikasi, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan. Lalu yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yaitu bermaksud untuk memberikan dasar untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tersebut. Baik, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan terkait job analisis atau analisis jabatan. Bila ada salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.